tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kediaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Baik, selamat siang Ibu Charlotte dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Apakah Ibu Charlotte sudah ada bersama kami di sini ya, Ibu? Sebelum mulai, saya mau cek sound dulu. Iya, sudah. Selamat siang. Ya, baik Ibu, kita akan mulai on time ya. Kita jam 2.30 kita akan bisa mulai sekarang.
Ibu bisa dengar suara saya, Ibu? Bisa dengar. Ya, baik. Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, orang tua siswa Sekolah Dian Harapan Makassar dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam webinar Parents as Learners Sekolah Dian Harapan Makassar. Saya juga mengucapkan selamat datang dalam webinar ini. Hadir juga para pendidik dan juga orang tua siswa dari sekolah lain. Ya, yang sudah bersedia join dalam webinar ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk semua peserta. Perkenalkan, nama saya Elizabeth, rekan guru dan anak murid biasa memanggil saya dengan sebutan Miss Elis. Saya melayani sebagai konselor atau guru bimbingan konseling di SMP SMA Dian Harapan Makassar. Saya akan memandu jalannya webinar ini sampai pada akhirnya nanti. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian webinar kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk memohon perkenanan Tuhan supaya seluruh webinar kita nantinya boleh berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya mengundang dengan hormat Ibu Linda sebagai Head of School dan Prinsipal SMP SMA Dian Harapan Makassar untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Miss Linda, dipersilahkan. Ya, thank you Miss Alice. Selamat siang Bapak Ibu semua, dan senang sekali bisa bertemu dengan orang tua dan juga ada banyak tamu ya, ada orang tua dari keluarga yang puji Tuhan kita bisa bertemu dan belajar bersama. Dan juga Bu Charlotte, selamat siang ya, selamat melayani nanti Bu di siang hari ini. Kita akan doa dulu Bapak Ibu, minta pertolongan Tuhan, dan saya pimpin di dalam doa secara Kristiani. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik dan yang setia, kami datang siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul dari berbagai tempat, baik orang tua dari SDA Makassar maupun dari sekolah-sekolah lain, ataupun orang tua dari unit lain barangkali, dan juga rekan-rekan semua. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan, sehingga siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar bersama dengan hamba-Mu Ibu Charlotte. Tapi sebelumnya kami memohon Tuhan yang menolong kami, supaya Tuhan apa yang akan kami belajar dan dengarkan siang sampai sore hari ini, itu Tuhan tolong memperlengkapi kami, menjadi para orang tua dan para pendidik yang bisa menjalankan peran kami dengan lebih baik dan dengan lebih tepat. Saat kami belajar dari materi yang ada, kami semakin tahu dan memahami keadaan yang sedang dihadapi, baik oleh anak-anak maupun kami sendiri, dan bagaimana kami perlu menyikapi dengan tepat. Dengan memahami dan dengan terus belajar, itu akan menolong kami Tuhan untuk berperan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolonglah kami, berikan hati yang terus mau belajar, berikan kerendahan hati dan hikmat bijaksana. Kami berdoa juga Engkau yang memakai dan memampukan Ibu Charlotte siang hari ini sampai sore, sehingga Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kita berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke Miss Alice. Baik, terima kasih Ibu Linda. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema webinar kita pada siang hari ini adalah Strengthened in the Stress, di mana kita nanti akan lebih dibukakan, diberi pemahaman, melihat dan menyikapi suatu kondisi yang penuh ketertekanan dengan cara pandang yang benar.
Sehingga kita nanti pun bisa meresponi dengan cara yang tepat pula. Bahwasannya tidak selamanya kondisi atau situasi yang stressful, yang penuh tekanan, itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Justru di dalam situasi yang mungkin penuh ketertekanan, yang penuh stressful, begitu ya, kita bisa terbentuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, bertumbuh secara rohani atau lebih dikuatkan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bersama dengan Ibu Charlotte akan mengupas lebih detail hal tersebut. Dan kini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Charlotte Priyatna yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan Sekolah Dian Harapan yang di berbagai unit, begitu ya Bu ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu saya juga ingat Ibu pernah datang ke SDH Makassar juga, tapi waktu itu seminar ya, kita masih bisa bertemu, namun saat ini pun meskipun secara virtual, kita terus bersyukur masih diberi kesempatan. Meskipun Ibu Charlotte sudah familiar ya Bapak Ibu, namun alangkah baiknya jika kita mengenal beliau lebih dalam melalui profil singkat berikut ini. Nah, Ibu Charlotte ini adalah pendiri Sekolah Atalia di Serpong, Tangerang Selatan. Beliau telah berkecimpung di dalam dunia pendidikan, dalam parenting, kurang lebih selama 20 tahun. Ini jam terbangnya Ibu sudah sangat tinggi ya Bu ya. Kemudian beliau bersama rekan sepelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang mendirikan sekolah gratis untuk kalangan yang tidak mampu pada tahun 2012. Nama sekolahnya adalah Sekolah Tinus, singkatan dari Pendidikan Integral untuk Semua. Nah, sesaat lagi Ibu Charlotte akan memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit. Mohon bagi para peserta ketika Ibu Charlotte memaparkan materi bisa nanti dinonaktifkan mikrofonnya dan juga boleh nonaktifkan kamera supaya koneksinya jadi lebih lancar. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah 45 menit pemaparan dari Ibu Charlotte, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Maka ketika Ibu Charlotte menyampaikan materi, Bapak Ibu ketika ada pertanyaan boleh langsung mengetik gitu ya di kolom chat. Kemudian pada saat sesi tanya jawab nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian setelah sesi tanya jawab nanti akan ada penyampaian open registration SDH Makassar untuk tahun ajaran depan 2021-2022 dan ada juga informasi tentang Instagram Live yang akan diadakan dalam minggu depan. Kemudian di akhir nanti Bapak Ibu peserta juga dimohon untuk mengisi link feedback yang nanti akan diposting panitia di dalam kolom chat. Seperti itu ya Bapak Ibu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita siapkan hati dan diri untuk belajar dan kita sambut Ibu Charlotte. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Elizabeth. Selamat siang Bu Linda. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih untuk juga kehadiran Bapak Ibu. Ada 100 orang lebih siang hari ini. Saya bersyukur ya di tengah-tengah hal yang tidak baik, tetap kita mengalami yang baik. Ya, jadi kalau saya harus mungkin bisa tolong dibantu, di-mute semuanya. Ya. Mungkin kalau saat ini saya harus ke Makassar, nggak bisa terbang karena saya harus bisa tolong dibantu. Ya. Mungkin saya nggak bisa ke Makassar hari ini karena saya baru operasi lutut saya bulan lalu dan saya tetap harus menggunakan 2 tongkat. Jadi bersyukur ada Zoom ini ya. Jadi kita masing-masing ada di rumah ya dan kita bisa bertemu di udara. Kita kembali mau belajar, hari ini temanya adalah strengthening in the stress ya. Jadi bagaimana kita bisa dikuatkan, mungkin lebih tepat kita saling menguatkan begitu ya di tengah-tengah kondisi yang membuat kita tertekan, ya. Jadi memang stres itu sesuatu yang bisa muncul di luar dari yang kita
persiapkan gitu ya. Jadi bisa stres yang lain halnya misalnya begini, Anda sengaja datang ke dunia fantasi, kemudian naik apa kora-kora gitu ya. Wah, begitu naik Anda menjerit-jerit. Nah, itu stres yang Anda ciptakan. Untuk apa? Biasanya kalau setelah stres Anda turun dari kora-kora, kemudian Anda akan gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang Anda lepas gitu ya, karena tadi tegang. Nah, saudara, ada stres yang saat ini tentunya, apalagi buat saya yang di Tangerang, di Jakarta, saudara, karena angka begitu cepat sekali meningkat, dari yang saya tidak kenal yang kena COVID, di dalam berita sekarang ini orang-orang yang dekat yang saya kenal, sudah kena COVID, saudara. Ya, ada juga yang meninggal. Stres enggak, saudara? Stres. Nah, di saat seperti ini, kita harus lebih bergandengan tangan, ya. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan bagaimana soal generasi ke generasi. Karena saya ingin beritahu Anda bahwa, saya ada di generasi baby boomers. Mungkin kalau tadi ada tambahan pengumuman, saya ini sudah jadi oma, saya sudah punya cucu, ya karena saya ada di baby boomers. Anda sebagian di generasi X, generasi Y itu yang biasa disebut kaum milenial. Lalu generasi Z, ada yang mengatakan 96 sampai 2015, ya, jadi pembatasannya macam-macam, dan generasi alfa. Penelitian tentang generasi alfa belum banyak, karena memang belum bisa dilihat perkembangannya. Jadi buku-buku yang ada yaitu tentang Gen Z. Jadi Gen Alpha disebut biasanya Generation Glass, ya. Yang sejak kecil ini cucu saya kan generasi alfa. Wah, sudah setiap kali lihat handphone itu dia sudah bisa swipe, sudah bisa cari. Ya, kemarin saya kaget sekali karena anak saya bilang, "Mam, dia udah sempat transaksi lewat GrabFood." Dan saya sudah lihat bagaimana GrabFood sudah ada notifikasi. Jadi dari saya punya kartu kredit gitu ya, langsung didebet gitu kan. Tapi karena sudah keburu dibatalkan. Bayangkan saudara, dengan dia mungkin klik ini, klik itu, klik ini sudah bisa ya, tanpa kita tuntun, kita ajarkan. Jadi saudara, apa bedanya sekarang dengan kita yang zaman old dengan kids zaman now? Kalau saya membayangkan, saya ini kayak mesin tik, saudara ya. Jadi mesin tik saya sempat S1 saya lulus masih tulis skripsi pakai mesin tik. Nah, mesin tik tuh mesti dipencet, ditekan, ya, dibanting gitu sedikit ya, saudara, dihentakkan gitu. Dan kalau ini jatuh juga mungkin enggak terlalu parah, tinggal oglak-oglak dibetulin sedikit. Lain dengan iPad. Saudara, iPad itu ditekan A, ya, maksudnya kita kasih huruf A, yang keluar bisa kata, sebuah kata, ya. Bisa kata apa aja karena auto text. Lain dengan mesin tik, harus dipencet. Dia hanya digeser, saudara, disentuh, ya, layar sentuh. Tapi kalau jatuh, wow, akan rapuh, ya. Itu bedanya. Makin canggih, lebih canggih daripada mesin tik. Tapi lihat, kalau udah sekali rusak ya rusak. Mesin tik itu bisa, ya ampun, dari tahun berapa begitu ya, kalau itu dirawat masih bisa digunakan. Nah, saudara, tentu saja ini bukan artinya yang satu hidup lebih lama daripada yang lain. Bukan ke sana analoginya. Tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa generation glass, anak-anak di generasi ini, mereka canggih, tetapi mereka juga rentan. Ya. Jadi generation glass, stress and storm. Karena mereka yang sudah mulai masuk ke masa-masa remaja, saudara. Ada tekanan, ada badai, ya, yang mereka lewati. Dan sekarang ini rupanya badai apa, saudara, yang sedang mereka lewati? Mereka itu sudah berada di dalam era teknologi, era IT. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang, saudara. Yang mau nggak mau, mereka belajar online harus berhadapan ya dengan sosial media. Dan saudara bisa bayangkan, sosial media itu manfaatnya ada, tetapi ya mudaratnya juga ada. Ya, bagaimana kalau kita dibully? Kalau zaman dulu dibully itu kalau ketemu, kalau di sekolah. Sekarang tuh bisa dibully anytime, tiap menit gitu ya, tiap
detik gitu, dan oleh seluruh orang yang bisa connect gitu ya di dalam sosial media kita. Borderless world. Saudara, kemarin saya bisa melihat bagaimana proses inaugurasinya Presiden Biden, ya. Bisa ngelihat pidato terakhirnya Presiden Trump, ya, mantan Presiden Trump. Jadi saudara, ciri-ciri mereka ada digital dan teknologi informasi, less physical, more visual, perilakunya instan, tapi dia multitasking, walaupun perhatian terbatas, saudara, cara komunikasinya berubah. Ya kalau dia nada tinggi atau kalau dia melengos, bagi dia ya memang toh bukan maksud dia untuk tidak hormat, tapi rupanya itu yang dilakukan, itu yang diperlihatkan. Cinta kebebasan, pede bahkan over pede, dan memiliki ambisi untuk sukses, keinginan mendapatkan pengakuan, ya. Tetapi saudara, ada satu ya yang menjadikan ciri daripada generasi ini, ya. Di dalam sebuah tulisan saya baca apa? Sloth. Saudara, sloth itu adalah seekor binatang, sloth. Binatang kukang kalau tidak salah. Ini hidup mungkin biasanya sih hidupnya di Amerika Latin. Saya tidak tahu di Sulawesi ada tidak. Binatang ini kecil dan gerakannya sangat lambat sekali. Jadi memang saking lambatnya saudara. Jadi dia itu kalau menyusui anaknya, karena dia tinggal di pohon-pohon, kalau dia menyusui anaknya jatuh dari pohon, itu sampai mati anaknya. Karena dia bergeraknya lambat sekali untuk menolong. Jadi kira-kira ya kalau bergerak setengah meter gitu 30 cm membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Dan ini juga yang karena dia begitu lambatnya sehingga dia tidak ketahuan kalau bergerak. Jadi ini yang menolong dia untuk tidak diserang oleh binatang buas. Jadi bagian dari kelemahannya, tetapi itu juga kekuatannya. Jadi saudara, di dalam 7 deadly sin itu ada sloth, kemalasan, ya. Jadi a sin that believes nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, enjoys nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing for which it will die. Wow, saudara. Jadi kalau anak kita cuek, ya nggak heran, ya. Waktu anak saya suka nyanyi lagu "Karena ku slow, sungguh slow, amat slow", saya sampai bilang, kenapa ya budaya sekarang kok kayaknya slow itu nikmat gitu ya. Dan bagi saya tuh kalau orang slow itu kayaknya malas buat saya ya. Ini kan terpengaruh dari generasi yang lalu. Wah, kita tuh mesti gesit, mesti bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat. Kita mesti tanggap, kita mesti rajin. Wow. Itu generasi saya di mana generasi penuh dengan perjuangan. Saya dididik oleh orang tua pejuang yang artinya mereka hidup di tahun 30-an. Tahun 20-30 mereka lahir dan mereka menghadapi penjajah. Jadi ketika mereka mendidik kami pasti dengan keras. Yang artinya ya hidup ini keras. Hidup ini susah. Ya. Nah, anak-anak yang lahir di generasi Z ini, Gen Z ini adalah anak-anak yang orang tuanya adalah orang tua yang lahir di kelompok Anda ya, di generasi X atau di generasi millennials. Jadi udah nggak ada lagi tuh susah-susahnya ya. Lahir di ruangan ber-AC, keluar mobil ber-AC, masuk mobil ber-AC, masuk rumah AC, sekolah AC. Jadi begitu listrik mati, begitu nggak ada AC, mall penuh ya karena mereka harus cari AC. Jadi Gen Z yang biasa disebut juga digital natives ya. Saudara, ini lahir 96 sampai 2010. Dan kalau mereka disebut mereka yang punya zaman ini, kita itu justru pendatang, saudara ya. Born to swipe, lalu dia sangat perlu sekali dengan wifi. Jadi kalau anak-anak retret, saudara yang ditanya, passwordnya apa? Passwordnya tempat menginap. Ya, master of social media. Tapi apa yang menjadi ancaman
daripada digital natives ini. Nomophobia. Saudara, jadi dari semua fobia ada satu fobia yang baru. Apa itu? No mobile phone phobia. Jadi takut nggak pegang handphone. Jadi gelisah. Kalau nggak ada handphone tuh gelisah. Apa yang dipegang? Jadi kalau handphone ketinggalan, wah panik deh. Mana-mana apalagi handphone hilang. Bukan soal harga handphonenya, tapi lebih kepada isinya. Lalu bagaimana nanti seperti nggak bisa terkonek. Makanya ketika Anda hukum anak, diambil handphonenya, wah buat dia matters banget. Ya, karena apa? Dia nggak bisa menghubungi teman. Dan alasan dia nanti, kenapa kamu di depan handphone terus? Kenapa kamu lihat handphone? Ya kan saya mau lihat, mungkin teman kasih tugas. Ya itu hanya salah satunya. Ya. Jadi a feeling of anxiety anytime they are separated from their mobile phone. Jadi ada anxiety, saudara. Dan ini mengerikan sekali. Ya. Karena apa? Dari anxiety itu, saudara, ya, ini akan menuju kepada depression. Saudara kalau ngelihat, saudara ya, anxiety versus depression. Anxiety itu a person suffering from anxiety will feel apprehensive about one's future and will have troubled thought. Anxiety can lead to depression. Nah, saudara, Anda lihat bagaimana depression. Ini yang di kotak ungu. A person suffering from depression will feel hopeless about the future and will imagine worst case scenarios. Jadi orang itu kalau dia hanya khawatir saja gitu ya, cemas ya, kecemasan itu, nah itu dari pikirannya ya. Waduh ini gimana ya nanti ya. Tapi kalau orang udah depresi, orang itu udah nggak ada harapan. Hopeless ya. Jadi dia pikir buat apa saya hidup kalau saya hopeless about the future. Lalu kalau saya akan menghadapi yang buruk sekali, nah ngapain? Mendingan sebelum itu terjadi, nah saya hilang dulu deh. Jadi depression can lead a person to suicide. Mengerikan saudara, kalau depresi itu akhirnya membuat orang bunuh diri. Kita melihat ya saat ini ya, udah 10 bulan kita menghadapi COVID. Dan kita melihat depresi itu makin meningkat. Ya, jadi stres juga yang menumpuk menghasilkan depresi, depresi juga makin meningkat. Anda kalau tahu ya ada istilah cabin fever. Cabin fever itu dialami oleh orang-orang barat ya, orang bule yang hidup di 4 musim. Karena mereka terjebak ada badai salju, jadi mereka harus diisolasi di rumah. Nah, saudara, isolasi di rumah itu membuat orang itu stres. Nggak bisa keluar rumah, itu stres. Ya, kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Kalau berminggu-minggu, nah udah deh kecemasannya jadi meningkat. Jadi kita juga melihat bahwa anak-anak ini juga stres. Nggak bisa kemana-mana. Tadinya mereka ke sekolah, sekarang sudah tidak ke sekolah. Ya, ada di rumah. Harus ngikutin rutinitas semua. Ada yang berubah. Saudara juga stres mungkin. Karena ada hal-hal yang berubah secara ekonomi dan sebagainya. Jadi saudara, kita melihat di sini ada atelophobia. The fear of imperfection or not being good enough. An extreme fear of failing to achieve perfection in any of one's action, ideas, or beliefs. Saudara, atelophobia dialami oleh anak-anak kita juga yang ketika mereka dituntut sempurna, tapi mereka takut nggak bisa sempurna. Jadi itu saya menghadapi ada satu siswa saya yang dari kelas 1 SD sampai kelas 7, dia berada di peringkat yang maksudnya cukup tinggi gitu ya di kelas ya. Jadi hasil prestasi akademiknya sangat-sangat baik. Dan bagaimana di dalam semester kemarin itu dia tidak bisa mampu menyelesaikan 80 tugas. Jadi 80 tugas tidak disubmit. Kenapa suaranya? Boleh tolong dibantu? Ya, oke.
Jadi ketika anak-anak ini saudara mengalami takut gagal, takut tidak sempurna, itu menjadi fobia tersendiri. Ya, coba kita lihat ya, ini pernah saya tampilkan ya, hanya untuk memperlihatkan kepada Anda kondisi anak-anak zaman now. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you've got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Ya, Amy, it's Anda melihat ya perbedaan yang sangat besar ya, bagaimana mereka punya sudut pandang yang berbeda, mereka punya tanggapan yang berbeda, respon berbeda, tapi inilah generasi yang ada ya. Jadi bagaimana kita mengenali mereka dulu. Nah, saudara, kita masuk ke dalam pandemi ini ya. Ini kan kita stres akibat pandemi ya, salah satunya. Ya, memang ini membawa perubahan begitu besar sekali. Pandemi saya ibaratkan seperti MRI, saudara. Jadi kemarin ini waktu saya ada keluhan, kaki saya sakit, saya udah pakai koyo, saya pikir saya sakit asam urat, segala macam, tapi nggak sembuh-sembuh. Saya ke dokter dan dokter bilang MRI supaya dilihat keluhannya, gejalanya sakit. Tapi apa yang menyebabkan sakit itu? Jadi ada gejala di dalam pandemi ini, kita jadi lelah, letih, lesu, lemas. Ya, kita jadi ribut, ya, berantem, ya. Nah, saudara, apa nih, ya? Pandemi ini memperlihatkan kita bahwa sebetulnya kita punya penyakit di dalam emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Kalau Anda mengatakan sebelum pandemi kami itu jarang ribut, tapi kenapa ketika kami stay at home, ketika kami di rumah saja, kok kami jadi ribut terus? Kakak adik lebih sering bertengkar. Nah, saudara, sebetulnya sebelumnya hubungan itu memang sudah tidak baik. Tapi nggak jadi ribut ya, karena jarang ketemu, karena sibuk, karena udah capek. Akhirnya didiamkan. Tapi begitu sekarang ketemu, karena hubungan tidak harmonis, bukannya tambah mesra, ketemu itu makin kelihatan jeleknya. Makin kelihatan kesalahannya. Dan itu yang membuat kita tidak bisa menerima. Ya, maka terjadilah keributan.
Jadi kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi muridnya, dan guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Tapi sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Bayangkan saudara bagaimana ya kita menghadapi anak yang Gen Z ini. Ya, anak yang kita mau kenal seperti mereka kayak apa adanya, kita akan terkejut-kejut. Kita akan mengatakan dulu saya nggak kayak gini tuh. Dulu mana berani saya ngomong melotot-melotot sama mama saya. Ya, tapi sekarang kenapa anak berani bentak-bentak orang tua? Nah, saudara, di situ ketidaksiapan kita. Jadi ketika kita sekarang menjadi guru di rumah, makin kelihatan anak-anak kita. Nah, sebetulnya Anda tinggal lihat ini beban atau justru ini kesempatan untuk makin kenal anak. Saya tahu ada teman saya yang mengatakan begini, ya sudah daripada saya sekolah bayar, lebih baik saya tidak usah sekolah. Di rumah saja, panggil guru les. Ya saudara, untuk saat seperti ini tentu saja keputusan Anda harus dipikirkan untuk long term. Jadi bukan untuk yang short term. Kita tahu pandemi ini akan berakhir. Harusnya berakhir. Pandemi-pandemi yang terjadi di dunia, ya ada masalah. 2 tahun begitu, 3 tahun mungkin. Nah kita akan melihat bagaimana hidup kita ini juga ada sesuatu yang akan dirubah oleh Tuhan. Tuhan mau apa nih yang diperbaiki? Hubungan kita orang tua anak atau hubungan suami istri? Nah kondisi orang tua saat ini saudara sibuk bertambah fungsi. Sebagai guru, chef, asisten rumah tangga. Tapi namun Anda sadar nggak? Kita ini sedang di-stretch oleh Tuhan. Di-stretching. Ditarik untuk lebih luas. Untuk lebih besar dampak kita, kekuatan kita. Ya, di-stretch otot-otot batin kita. Ya, jadi ini bukan secara fisik saja, tapi lebih kepada hati. Nah, dampak ekonomi juga mempengaruhi suasana rumah, saudara ya. Karena yang tadinya bekerja, sekarang tidak bekerja, jadi work from home. Ya, belum lagi ada hal-hal yang menyangkut ketika PHK dan sebagainya. Bagaimana dengan kondisi anak? Kehilangan teman, kehilangan regulasi, sistem di sekolah, disiplin sekolah. Saudara, setiap kehilangan pasti memberikan dampak stres. Karena harus ada penyesuaian. Lalu bosan tinggal di rumah saja. Saudara, ini ada gambar yang menarik, saudara ya. Anda lihat coba mukanya si anak, begitu serius. Tapi Anda lihat apa yang dipegang oleh sang ibu. Ada sandal, saudara. Jadi si ibu ini siap-siap untuk pukul anaknya. Nah kalau sudah begini, bagaimana suasana belajar? Apakah bisa menyenangkan? Ya, ini ibu-ibu yang stres, dia WA, saudara ya. Tolong sampaikan ya, saya sudah mau banting laptop saya. Gurunya bilang sabar, Mam. Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater ke sekolah. Wah, saudara. Lalu gurunya mengatakan, oke, Mam, ditampung ya. Disampaikan ya, Sir, jangan cuma ditampung. Emang sih itu tempayan tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Saudara mau ngabisin martabak 6 potong, itu keputusan saudara. Ya, itu pilihan. Nah, saudara, sebetulnya sesuatu yang di luar dari diri kita itu kita nggak bisa kendalikan, ya. Ini adanya COVID, kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak boleh keluar rumah, kita harus pakai masker. Kita cuma bisa taat, respon kita taat. Tapi saudara, apa yang di dalam hati kita, diri kita, pikiran kita itu respon kita. Jadi jangan nyalain orang kalau Anda gendut, kira-kira begitu kan? Ya karena Anda yang membuat keputusan itu. Ya, ini kita lihat contoh ada orang tua mengajarkan Pancasila. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Coba diam jangan nyong. Untuk cerita. Coba Jo. Tidak.
Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu, yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita jangan bermain Rafael, Yesus setengah mati kita ya. Ambil kabar dulu. Ada belajar online. Pancasila, satu, yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sesapu Cepat aja kurang sesapu lidi. Cak situ. Kurang sesapu lidi cepat aja Sepatu. Ini saudara 3 menit hanya belajar sila pertama tapi tidak bisa-bisa. Kenapa? Karena si ibu ini tidak mengubah metode. Pancasila itu sesuatu yang abstrak. Ketika bicara ketuhanan sama kehutanan buat anak tuh sama saja. Ketika bicara maha dan mana itu sama saja. Apalagi kata mana yang lebih sering didengar. Di mana, kemana, yang mana. Kata maha itu asing. Dan abstrak buat anak ini. Kenapa saudara tidak jelaskan arti kata maha dulu? Apa itu artinya maha? Nah saudara, tentu kita belajarlah dari ibu ini ya. Gimana nggak gemes gitu ya sama anaknya. Saya juga pikir pasti ibu ini stres sekali ngajarin anaknya. Dan anaknya juga pasti stres. Jadi saudara, ayolah di saat-saat seperti ini tidak menambah. Ya, tidak menambah stres yang ada saudara. Nah ini akhirnya daripada stres kayaknya orang tuanya deh yang mengerjakan. Ya, orang tuanya yang ngebantuin, anaknya tenang-tenang. Apa enggak stres juga orang tuanya ya? Stres juga lah. Kok anak yang sekolah jadi yang repot orang tuanya. Ya, sering orang tua juga berpikir ya udah deh daripada repot sini saya yang kerjain, sini saya yang bantuin dah. Nanti kalau enggak gurunya suruh saya ngulang lagi itu anak. Kalau saya ngerjakan udah beres, hasilnya bagus. Nah saudara, pilihan kita stres atau di-stretch. Ya, Anda lagi mau ditekan atau Anda lagi sekarang sedang mau ditarik untuk Anda lebih kuat. Saya ingat dulu ya, itu ada bola bekel. Dulu kalau bola bekelnya nggak membal, bolanya itu kita rendam di di minyak tanah. Setelah itu jadi membesar. Nah kalau sudah besar, bolanya jadi membal, saudara. Karet itu jadi lebih besar. Di stretch. Life doesn't get easier, you just get stronger. Ya, jadi di tengah-tengah pandemi ini jadilah orang tua yang smart, ya. Jadi bagaimana saudara supaya kita bisa menghadapi kondisi stres ini? Anda harus cerdas, ya. Nah, smart ini saudara saya jadikan akronim, ya, akronim SMART. Akronim yang pertama S, sabar. Saudara, bagaimana ya saudara untuk bisa sabar? Saya juga kalau ada pil sabar, kayaknya saya udah beli itu pil sabar. Tapi kan nggak ada yang jual ya. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang dicekok. Harus dicangkok, harus dilatih. Harus dikondisikan begitu ya. Dengan hal-hal yang tidak membuat kita tidak sabar. Untuk apa? Untuk melatih sabar. Jadi sabar itu harus dilatih. Tidak datang dengan sendirinya. Jadi sabar bukan gusar. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Saudara, ternyata dari sekian ciri kasih, ya sabar itu adalah ciri dari kasih yang pertama. Ciri pertama. Kenapa kamu bisa sabar? Karena kamu mengasihi dia. Jadi kalau kamu mengasihi, tandanya kamu bisa sabar. Ya, bisa sabar. Kenapa waktu pacaran, kita waktu pacaran kok bisa sabar ya? Ya karena kita cinta. Kenapa sekarang setelah menikah jadi nggak sabar? Waktu pacaran mungkin si wanita dandannya kelamaan, lalu mereka terlambat untuk nonton, lalu cowoknya cuma bilang nggak apa-apa, nanti kita bisa nonton lagi. Ya sekarang udah masuk deh yuk. Nonton separuh-separuh ya. Nggak apa-apa karena buat dia bukan nonton. Tujuannya buat dia untuk bisa sama-sama. Bisa sama-sama aja udah seneng.
Saudara, tentu saja kasih yang sejati mesti dibuktikan bukan untuk hal-hal kondisi yang sedang enak, ya, yang tidak enak. Kondisi-kondisi yang sulit itu diuji kesabaran saudara, ya. Jadi ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara, di dalam kesabaran ini ada ketabahan, ada ketekunan, ya. Jadi saudara, kalau sabar saudara terhadap anak saudara saat seperti ini, saudara, tentu saja kita nggak bisa instan. Karena saat seperti ini kita justru ada di masa-masa sulit. Ya, dan di situ membuktikan kembali kasih saudara kepada anak. Kata sabar itu sama dengan patience, saudara, ya, pasien. Jadi saudara, bagaimana pasien itu pasti menderita. Ya, susah tidur, sulit buang air, sengsara, mau makan nggak bisa, saudara, ya. Nah, saudara, definisi sabar adalah menanggung penderitaan tanpa batas waktu. Nah, itulah sabar. Jadi sabar berhubungan dengan penderitaan. Ya, sesuai dengan definisinya. Yaitu sabar menanggung penderitaan tanpa batas waktu. Jadi, ya pastilah yang namanya pasien menderita, saudara. Makanya sabar itu patient. Panjang sabar itu long suffering. Wow. Penderitaan yang panjang. Jadi panjang sabar, Allah kita itu panjang sabar. Dia sanggup ya untuk menanti kita, saudara, untuk kita bertobat. Ya, karena dia sudah menebus kita, mengampuni kita sejak waktu kita masih berdosa. Kalau tunggu kita udah bertobat mungkin kita nggak diselamatin, saudara, ya. Karena kita jatuh lagi, tapi ingat, kasih karunia Allah, anugerah Allah diberikan. Keselamatan itu diberikan justru pada waktu kita masih berdosa. Tapi tentu kita jangan hidup di dalam dosa. Ya, kita mau merespon ya keselamatan yang Tuhan tawarkan. Yang kedua, berhubungan dengan penantian. Jadi saudara, ini berhubungan dengan waktu tadinya ya, tentunya. Jadi sabar, ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. Jadi menanti dengan sabar, wow. Artinya ya tunggu. Tunggu sampai waktunya datang. Waktunya tiba. Demikian juga Anda sedang mendidik anak-anak. Anda sedang menanti, kapan dia bisanya? Ya tunggu. Cucu saya termasuk yang speech delay. Baru kemarin 2,5 tahun dia mulai bicara. 2 patah kata, 3 patah kata, dan sekarang sudah bisa bercerita. Saudara, sebelumnya, wow, ini gimana ya kalau dia speech delay? Harus diterapi, harus ini, harus itu. Tapi ya rupanya kita harus menanti. Ya, ada waktu yang tepat sambil kita lihat perkembangan. Saya melihat, oh ya bahasa reseptifnya oke, dia memahami. Cuman sekarang tinggal bahasa ekspresifnya. Jadi tentu hal-hal semacam itu kita juga harus cermati. Ingat saudara, untuk sebuah progres membutuhkan proses. Perlu ada proses. Yang ketiga, berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi bukan hanya penderitaan, bukan hanya penantian, tapi Anda mampu nggak mengendalikan diri. Karena apa? Patience is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Bagaimana waktu kita menunggunya? Sambil marah-marah enggak? Ya, karena apa? Patient, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Jadi bagaimana kita bisa menerima tuh keadaan yang kesulitan, penderitaan, tapi enggak pakai marah, enggak pakai kesel. Nah, disitulah patient. Ya, jadi saudara, bagaimana Anda menguatkan di tengah stres? Ya, sabar. Ayo, sabar. Kita minta sama Tuhan kesabaran itu. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Ya, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran. Ya. Yang kedua, M, ya smart ya. 2, menuntun. Bukan menuntut.
Saudara, Galatia 6 ayat yang pertama mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara, kita harus menuntun, ya. Bukan lagi menuding. Bukan menuntut. Nah, saudara, menuntun itu pasti Anda menggenggam, bukan mencengkram. Pasti Anda jalan beriringan. Anda bukan sedang menyeret. Pasti di situ ada relasi, ada komunikasi, ada interaksi antara yang menuntun dan yang dituntun. Sama seperti Tuhan menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Saudara, ketika menuntun kita merasakan dikasihi. Kalau dituntut kita merasa ya dipaksa begitu kan. Jadi saudara, ayo kita menuntun anak. Karena menuntun menunjukkan adanya sebuah relasi. Dan saat ini relasi lebih penting daripada prestasi. Saudara, di masa-masa ini seluruh prestasi akademik dunia gitu ya menurun. Kenapa? Karena ada sistem-sistem yang apalagi buat anak-anak sekolah, usia sekolah begitu ya. Itu memang sulit sekali untuk beradaptasi melalui gadget ini yang artinya semua serba online. Karena ada kebutuhan. Ya, sebagai human being, manusia adalah makhluk relasional. Makhluk yang berelasi. Social being. Butuh orang lain. Nah, ini bagaimana ya di depan layar? Gak bisa lama-lama, saudara. Saya juga awal-awal jengah sekali dengan bicara sendiri di depan laptop. Itu kayak saya lagi ngomong sendiri. Karena saya lebih senang bisa lihat orang. Saya bisa lihat respon. Saya bisa mendengar Anda tertawa misalnya. Itu membuat saya rileks, membuat saya bisa lebih klop dengan Anda, bisa get connected dengan Anda. Tapi sekarang ini nggak bisa. Saya bicara aja Anda harus di-mute, bukan? Ya, jadi ya tentunya saat-saat seperti ini kita tahu relasi itu banyak dikorbankan. Karena dengan anak lebih banyak di gadget, kita juga jadi lebih banyak di gadget. Pesan makanan lewat gadget, beli barang lewat gadget. Karena kita nggak mau keluar rumah. Wow, sekarang saudara, saya nggak tahu. Mungkin seseorang bisa 8 jam, 10 jam di depan gadget, laptop, atau handphonenya. Ya, hati-hati saat ini orang lebih penting daripada barang. Ya, jangan mementingkan barang. Dan relasi being bukan relasi having. Karena kita bukan lagi menuntut. Kalau menuntut tuh berarti begini, having. Saya punya anak. Nah, saya akan tuntut anak saya untuk hormat sama saya. Saya punya suami. Nah, suami saya harus mengasihi saya. Tapi kalau relasi being, saya bertanya pada diri saya, apakah saya sudah menjadi? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang anak saya bisa hormati saya? Apakah saya sudah menjadi istri yang tunduk kepada suami? Jadi saudara, relasi being itu lebih penting daripada relasi having. People in grief need someone to walk with them without judging them. Orang yang sedih, saudara, dia perlu seseorang yang mau berjalan bersama-sama dia. Ya, bahkan mungkin saudara duduk aja di samping anak saudara ketika dia sedih, dia kesel, tanpa saudara menyalahkan, menghakimi. Orang itu kalau udah rasa salah, udah rasa ini, nggak usah kita tambah-tambahin. Kalau dia sudah stres, jangan kita tambahin lagi stres. Smart, SMA, ya, artinya antusias, bukan antipati, saudara. Jadi saudara, apa sih antusias itu? Semangat. Ya, semangat. Ayo saudara. Ya, dengan semangat. Dan semangat itu spirit yang dari mana? Yang harus dari Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Semangat itu didorong saudara, bukan ditekan. Jadi kalau tekan tuh jadinya stres kan, kita tekan. Tapi ketika mendorong, itu bayangkan saudara, saudara lebih gampang menekan atau mendorong? Pasti lebih gampang menekan karena ada gaya gravitasi bumi. Tapi mendorong, daya dorong, saudara, dengan daya tekan, saudara, ya,
tentu daya dorong itu jauh membutuhkan effort ya untuk bisa mendorong. Nah, jadi saudara lebih mudah mengancam atau memberi dorongan semangat. Ya, mengancam itu menekan, tentu waktu memberikan dorongan semangat, Anda sebetulnya sedang memberikan spirit. Nah, memberikan roh yang bukan roh yang mendatangkan ketakutan, tapi roh yang mendatangkan ketertiban, roh yang mendatangkan kasih. Sehingga orang kalau disemangati, dia jadi semangat, saudara, semangat hidup, semangat untuk belajar, semangat apa. Nah, sering orang tua tanya, Bu, boleh nggak menyemangati anak? Artinya memotivasi anak dengan diberikan iming-iming. Nah, hati-hati saudara, iming-iming itu kan sebetulnya kita pakai sebagai sarana, bukan sebagai sasaran. Karena sasarannya adalah dia bersemangat. Nah, ini yang sering jadi salah kaprah. Jadi si anak begitu dikasih iming-iming, dia pikir iming-iming itulah yang menjadi tujuan dia. Jadi dia baru mau belajar kalau ada ini, kalau dibeliin ini, kalau nah jadi dialah yang menentukan syarat untuk perilakunya, ya. Dan syarat itu harus dipenuhi oleh orang tua. Ayolah pilih untuk love each other. Even in this moment when you struggle to like each other. Walaupun Anda terjuang ya untuk menyukai. Bisa nggak Anda menyukai? Bisa nggak Anda mengasihi tanpa menyukai? Bisa. Karena Tuhan nggak suruh kita menyukai orang lain. Nggak disuruh menyukai anak. Disuruh mengasihi sesama. Bagaimana cara kita mengasihi? Dengan cara kita menerima. Cuman itu aja syaratnya. Kita mesti nerima kejelekannya, terima kegagalannya, terima dia apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kasih itu adalah komitmen, bukan feeling, ya. Jadi bukan merasa mengasihi, no. Kasih itu adalah tindakan nyata. R yang keempat ya. Jadi S sabar, bukan gusar, lalu M menuntun bukan menuntut, lalu A antusias bukan jadi antipati, jadi ya cuek gitu ya. Nah, yang keempat rukun bukan rusuh. Efesus 4 ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Kita tahu ada lagu itu ya saudara ya. Tapi gimana, kan konflik. Pasti ada, nggak bisa dihindari. Ya. Nah, jadi memang bukan menghindari konflik. Tapi konflik itu harus dicari solusi. Dan harus ada rekonsiliasi. Ya, harus ada saling mengampuni. Ya, Ruth Graham mengatakan, a Christian marriage is a union of two forgivers. Ada dua orang pengampun. Kenapa? Karena ada dua orang yang juga akan bikin salah terus-menerus. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves. Kita melakukan itu untuk diri kita dulu ketika kita bisa sembuh. Dan kita move on. Yaitu dengan cara mengampuni. Nah, saudara, yang terakhir smart ya, tenang ya, bukan tegang. Karena saudara, kalau saudara tegang, saudara jadi panik. Kalau saudara panik, maka saudara nggak bisa mikir. Boro-boro Anda bisa kreatif. Tapi kalau Anda tenang, Anda rileks. Kalau Anda rileks, nah akan ada pikiran-pikiran kreatif yang muncul. Jadi gimana caranya supaya kita tenang? Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Karena kita tahu kita sangat terbatas, kita tidak mungkin bisa menguasai, mengendalikan. Tapi kita punya Allah. Allah yang daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batu kita. Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita tenang, kita percaya, maka kita tahu kita akan menjadi kuat. Matius 11, 28, 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita semua stres,
Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kita kelegaan. Nah, berarti beban berat dan letih lesu itu membuat kita kayak ditekan, saudara ya. Jadi kalau orang tuh ditekan nggak bisa napas, bagaimana ya? Ya ini kalau ada iklan obat ya, yang dulu tuh gambarnya diikat-ikat gitu ya, wah sesek. Tapi begitu makan obat itu seperti lepas ikatan itu, menjadi lega. Saudara, sangat berarti. Kelegaan itu bagi kita yang merasa sesak, saudara. Kayak tertindih, kayak tertekan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan saudara, apa kuncinya di sini? Kalau kita lemah lembut rendah hati, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut, orang yang bisa menguasai dirinya, menguasai hatinya, menguasai kota. Nah, itu orang yang bisa menahan amarah. Ya, luar biasa orang yang sabar menahan marah. Tapi orang yang lemah lembut di sini bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut dia bisa menguasai dirinya. Dan dia tahu dirinya siapa di hadapan Tuhan, bukan apa-apa. Jadi dia bisa rendah hati. Dan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita masuk ke dalam kuknya Tuhan. Bukan kuk yang kita bikin sendiri, saudara. Kalau kuk yang kita bikin sendiri ya akibatnya yaitu kita mungkin nggak sanggup pikul, ya. Jadi mendapat ketenangan. Be still and know that I'm God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah. Ingat diamlah ini ketika Tuhan Yesus juga menghardik gelombang, laut, ya, badai, topan. Dan Tuhan bilang diam, diamlah, tenanglah. Nah saudara, kalau alam semesta ini bisa tunduk sama Tuhan, ya gimana kita, saudara? Kita cuma ngelihat semua ciptaan Tuhan tunduk, masa kita ciptaannya yang serupa dengan dia tidak mau tunduk, tidak mau percaya, tidak mau berelasi. Jadi saudara, ketika murid-murid itu tercengang, dia betul-betul takut. Bahkan di situ dia bilang sangat takut. Bukan ketakutan, tetapi sangat takut. Maksudnya, wow, ada Allah yang begitu luar biasa. Yang siap menolong saya. Nah, jadi saudara, ayo be still and know that I'm God. Ya, sampai di sini kita akan masuk kepada tanya jawab. Silakan. Terima kasih banyak pemaparan dari Bu Charlotte, sungguh membukakan pengetahuan kita, pemahaman kita lagi ya tentang bagaimana kita menguatkan diri, begitu juga dengan menguatkan juga orang-orang di sekitar kita. Silakan Bapak Ibu peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Kalau di kolom chat saya belum melihat ada pertanyaan yang dituliskan oleh Bapak Ibu peserta. Berarti silahkan, kita memiliki waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu ya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Charlotte. Silakan Bapak Ibu, jika akan bertanya bisa, karena di kolom chat belum ada pertanyaan Ibu, jadi misalnya dari Bapak Ibu mau ada yang tanya bisa langsung menekan raise hand ya, menekan raise hand dulu, kemudian mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan ya Bu Charlotte dari para peserta, waktu Ibu menampilkan screenshot respon-respon orang tua tadi, saya juga langsung ingat tuh. Kebetulan saya termasuk di dalam grup bersama para orang tua siswa di SDH Makassar ini, karena anak saya di SD, ada grup dengan mama-mama ya. Saya cek nggak ada bapaknya satupun, jadi semua ibu-ibu gitu yang ada di grup itu. Pernah satu kali ada tugas yang cukup sulit mungkin ya, kemudian ya para mama ini sudah panik begitu, aduh bagaimana ini susah sekali. Kami saling menenangkan di situ Bu ya, puji Tuhan kami bisa saling support satu sama lain, kita bisa saling menenangkan, tenang Mom, itu ada kok di handout gitu ya. Lalu ada juga yang iya Mom, pelan-pelan aja, tidak usah paksa anak gitu ya, kita ajarin pelan-pelan.
Ya, seperti itu. Memang tantangannya banyak sekali ya, Ibu, dalam masa pandemi ini, apalagi online learning. Dari murid juga ada, Bu, banyak. Kebetulan saya konselor di SMP SMA ya, nah anak remaja ini men-sharingkan hal-hal serupa tadi yang seperti Ibu sudah share juga ya, kesulitan-kesulitan mereka, kecemasan mereka, tekanan-tekanan mereka. Itu complicated, dan kami beserta semua guru-guru ya, semoga dapat semakin diperlengkapi melalui webinar pada siang hari ini untuk semakin menguatkan anak-anak kami. Baik, dari Bapak Ibu peserta, silahkan jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Bu Linda atau Miss Rede, ada yang mau disampaikan? Mungkin Bapak Ibu masih berpikir-pikir barangkali ya. agak apa ini maksudnya sepi gitu ya, belum terlalu banyak yang biasanya. Mungkin bisa diisi dulu dengan pengumuman atau apa begitu? Boleh? Ada Bu Charlotte, ada satu iya. pertanyaan dari salah satu orang tua mungkin ya. Apakah ada saran mengenai aktivitas tambahan untuk dilakukan bersama anak? Selain hal-hal yang biasa disarankan seperti main game keluarga, bagaimana mengatasi kebosanan anak tersebut. Nah ini Bu, aktivitas tambahan nih. Aktivitas tambahan itu sebetulnya sehari-hari saja. Bagaimana kasih anak menyiapkan makan pagi, dia berkreasi dengan roti tawar, atau dia mau bikin apa ya, ini telur boleh dipanggang, boleh diapain. Jadi sebetulnya terlalu banyak aktivitas di rumah yang bisa dilakukan. Cuma kita ini kan polanya itu ya sudah, itu pembantu. Ya, ngapain anak-anak melakukan itu? Bagaimana dia merancang kamar? Bagaimana dia yang mengecat kamar? Ya, jadi bisa melukis di kamarnya, dibeliin cat, nggak masalah. Bikin tanaman hidroponik, ya. Jadi dia juga bisa ngelihat prosesnya. Apa ada pohon cabai kah? Ada bikin kangkung lebih cepat begitu ya. Jadi toge apalagi begitu ya. Jadi bikin percobaan-percobaan, atau ya ayolah kita kan nggak bisa ke salon. Nah, main salon-salonan ya. Jadi ada manicure, ada pedicure. Ada teman saya dia bikin tenda. Jadi dia bikin apa maksudnya bikin tenda di dalam rumah, di ruang tamu. Jadi mereka tidur di tenda selama 1 minggu. Nah, anak-anak excited sekali. Ya, jadi di atas di langit-langit ditempel bintang, bulan yang bisa berwarna-warni kalau dimatikan lampu. Wah, buat anak-anak itu pasti pengalaman yang tidak mereka lupakan, ya. Jadi ayolah kita juga tidak terima tamu toh. Jadi rumah berantakan tidak apa-apa. Ya, sofa dipinggirkan semua. Ada bagian yang berantakan, itu kita tutupin aja pakai spray, nggak usah kita lihat. Nggak usah diberes-beresin, kita stres. Ya, kita beresin ini, beresin itu, waktunya habis. Habis kita beresin, diberantakin lagi sama anak. Udah, nggak apa-apa. Itu Anda harus pikirnya lebih penting orang daripada barang. Ya, yang penting bisa ketawa. Di rumah nih ketawa. Ya, ngapain sih ngomel-ngomel, marah-marah kalau semua tegang ya. Di rumah nggak ada manfaatnya. Diam-diaman, nggak ngomong. Aduh, udah kita harus isolasi, harus stay at home. Lalu di rumah ini bukan home sweet home, ya. Jadi ayolah kita jadikan rumah kita homey, ya. Ketawa aja.
bikin telur gosong, nggak apa-apa. Ya, tinggal dikerok aja, dibuang gosongnya, ya. Segala sesuatu tuh make it simple. Lalu nggak harus ini kan suasana yang tidak ideal ya. Jadi kita tuh jangan berpikir, waduh kan harusnya. Nah kalau itu harusnya berarti itu ideal. Nah sekarang ini segala sesuatu tidak ada yang ideal. Siapa yang berpikir situasi ini bisa seperti ini. Jadi marilah kita menerima segala situasi yang ada. Ya, terima itu. Bagian daripada stretching apalagi buat kita buat saya ya, yang perfeksionis gitu ya, wah itu sulit sekali. Jadi saya berpikirnya seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, saya diajarlah ya sama Tuhan bagaimana setelah operasi kaki itu hidup saya seperti melambat, saya sangat bergantung sama orang, saya menjadi sangat terbatas, tidak bisa bergerak. Wow, itu pelajaran mahal ya. Jadi membuat saya menunggu. Saya kalau mau orang melakukan ini, aduh saya pikir ya, saya kalau nggak perlu, saya nggak akan minta tolong sama orang. Saya bisa kerjain sendiri. Tapi kan kenyataannya saya nggak bisa. Ya, bahkan untuk ngambil air, untuk matikan lampu, untuk ambil tisu, saya sulit sekali bergerak waktu itu. Nah jadi tuh, ayolah ya, relasi saat ini lebih penting daripada apapun. Ya, oke. Iya. Oh, udah banyak ya? Udah banyak pertanyaan, Bu. Oke. Tapi ada Sir Edo ya dari SLH atau Bapak Edo dari SLH Tomohon yang raise hand. Mungkin bisa dijawab dulu, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang di teks di kolom chat. Silakan Pak Edo. Oke, shalom, selamat sore. Oh, selamat sore, Pak. Ya, saya Edo, orang tua murid dari SLH Tomohon. Terima kasih Ibu Charlotte dengan penjelasan yang luar biasa, menambah wawasan, pemahaman untuk bisa mensikapi situasi yang dihadapi saat ini sebagai orang tua. Namun ada pertanyaan yang mungkin ini bisa saya katakan kegelisahan saya secara pribadi dalam mendidik anak juga seperti itu. Ditambah juga dengan situasi saat ini. Orang tua juga harus menjadi guru dengan bagi anak-anak seperti itu. Nah, tadi Ibu jelaskan ada perbedaan generasi, bahkan disebutkan ada generasi ya dari tahun sekian ini apa namanya seperti itu. Saya kurang itu, tapi yang jadi pertanyaan saya tentunya kan dalam setiap generasi yang atau fase-fase generasi yang ada yang dilewati itu mempunyai bisa dikatakan kekhasan atau ciri khas tersendiri di dalam setiap generasi itu. Terutama juga itu mungkin berhubungan dengan pola asuh atau pola didik dari setiap generasi ke generasi seperti itu. Bahkan sampai juga dengan generasi saya saat ini dan juga ke generasi anak saya seperti itu. Nah, tadi luar biasa Ibu menjelaskan dengan menjadi orang tua yang smart seperti itu juga bagi saya sangat menolong. Bagaimana saya sekarang ini harus menjadi orang tua yang smart. Tapi bagaimana dengan seperti saya katakan tadi, setiap generasi itu mungkin mempunyai pola-pola tersendiri. Bahkan ini berhubungan dengan pola asuh tentunya. Nah, seperti saya mewarisi pola asuh dari orang tua saya seperti itu yang sudah bahkan bisa dikatakan mendarah daging ke saya seperti itu. Terus kemudian ada pola asuh mungkin yang baik, tetapi ada pola asuh yang akhirnya setelah saat ini saya pelajari, wah itu tidak baik diterapkan ke anak-anak seperti itu. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan saya sering praktekkan pola asuh yang tidak baik itu tanpa saya sadari. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya mau mensikapi diri saya dengan pola asuh yang tertanam yang memang tidak baik saya sadari, tapi saya praktekkan ke anak-anak saya seperti itu. Bagaimana itu? Terima kasih. Iya. Pak, cuma satu kuncinya, kita mau berubah enggak? Dan sebetulnya berubah itu artinya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada. Anak kita berubah, zaman ini juga berubah. Ya kita harus berubah. Kita nggak bisa sama dengan orang tua kita dulu. Jadi begini, kalau orang tua dulu misalnya mendidik kita dengan keras, pola asuh keras.
kita masih pikir, oh iya tetangga kita juga dipukul, teman di sekolah juga dipukul, jadi ya kita nggak sakit hati lah ya. Memang kita pikir orang tua kalau mendidik memang harus pukul. Tetapi anak sekarang ada hidup di zaman ini. Zaman yang tadi saya bilang mesin tik dengan iPad, kira-kira itulah. Jadi sudah berbeda. Jadi pendekatannya sudah tidak bisa lagi dengan dipukul, lalu anak menurut, anak berubah. Enggak. Itu yang kita pikir, wah kan caranya sama. Dulu saya juga digituin. Saya juga berubah. Saya jadi rajin misalnya. Nah, sekarang ini berbeda. Anak dipukul, bukannya dia bertobat, rajin, malah dia stres, malah dia depresi. Ya, ini yang berbeda. Kondisinya berbeda. Mau nggak mau, di zaman ini tuh kita pendatang. Yang punya zaman ini anak-anak. Jadi kita pendatang, ya kita pendatang kita mesti menyesuaikan. Ya, jadi kenapa orang tua ya kayak sekarang. Jadi saya mesti belajar nih Zoom bagaimana, bikin ini gimana. Padahal ya kan nggak ada di zaman saya. Di zaman saya kecil mana ada Zoom, ya nggak ada Zoominar, nggak ada GHM, ya. Nah tapi ya kita yang mesti belajar, kita yang mesti berubah. Kira-kira begitu Pak Edo. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan. Kita lanjut dengan pertanyaan ya, Bu Charlotte. Ini bagaimana dengan anak yang mau bersosialisasi, gitu Bu. Jadi dalam pandemi ini kan aktivitas anak-anak dalam bersosialisasi kan terbatas. Namun mereka juga butuh bersosialisasi kan Bu. Nah, bagaimana nih kita menyikapi seperti itu, Bu Charlotte? Sosialisasi kan tetap bisa lewat gadget ya, bisa ketemu WA call atau kita ketemulah cuman di Anda bawa anak Anda di mobil, temannya di pintu rumah, jadi maksudnya nggak usah ketemu, tetap social distancing ya. Ini kan kita harus cermat dan waspada lah ya dengan situasi COVID yang kalau saya di Jakarta dan Tangerang kan memang luar biasa nih. Jadi memang hati-hati tetap. Tapi kan tetap bisa keluar rumah. Jadi ya naik mobil sama-sama keliling gitu ya. Ketemu teman, kasih kue yang anak kita buat. Misalnya bikin cupcake lalu kirim ke teman ya. Kasih tentu dengan protokol kesehatan. Jadi nggak apa-apa. Malah sebetulnya social skill harus diasah. Coba anak kita suruh pikir, mana teman dia yang butuh pertolongan, apakah ada teman yang mesti isolasi mandiri. Kalau dia isolasi mandiri kan dia nggak bisa nggak bisa keluar-keluar. Jadi kita kirim makanan, ya, kita menanyakan kabarnya dan sebagainya, itu justru bisa dilatih dari situ ya social skill-nya ya. Next. Baik Bu, kemudian ini tentang anak yang perfeksionis Bu. Anak tipe perfeksionis cenderung stres dengan sesuatu yang dia targetkan sendiri dan sulit diarahkan. Jadi tidak fokus sulit diarahkan untuk tidak fokus pada kegagalan. Nah, mohon tips dan saran Ibu. Untuk menghadapi anak perfeksionis, anak melankolis, Anda mesti sabar ya. Sabarnya Anda sabar untuk slow down, untuk selalu mengatakan it's okay, nggak apa-apa. Ya, lalu waktu dia frustasi, Anda juga mesti sabar. Ada timingnya kok. Terakhir juga dia capek sendiri kok. Jadi Anda nggak perlu merubah dia untuk jadi anak ceria, jadi anak cuek, nggak bisa. Anak melankolis mau dijadikan anak flekmatik misalnya, ya nggak bisa, udah dari sononya, terima aja. Ya, cuma bagaimana perfeksionisnya pasti akan dikikis lah sama Tuhan perlahan-lahan gitu ya, jadi sedikit normal gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya membayangkan saya kotak persegi gitu ya, bujur sangkar sama sisi. Nah, gimana supaya ujungnya saya nggak tajam? Nah, ujungnya saya ya dibuletin sedikit gitu ya, supaya nggak nusuk-nusuk orang gitu kan. Tapi tetap saya persegi, saya nggak bisa jadi bulat, maksudnya saya nggak bisa jadi lingkaran. Jadi kayak begitu maksudnya. Anak-anak kita
Ya kita pahami dia sebagai anak seperti itu dan yang paling penting kita terima dia. Kalau Anda sudah bisa menerima, Anda pun juga tidak akan memforce dia untuk kamu tuh nggak boleh begitu, kamu tuh harusnya begini. Wah, makin begitu tuh makin sulit, ya. Jadi without judging lah, ya, accept mereka. Next. Baik Bu, ini ada 2 pertanyaan, tapi saya baca intinya sama. Iya. Intinya adalah bagaimana saran atau solusi yang dapat diberikan apabila orang tua menyatakan kepada guru bahwa sudah menyerah. Ini orang tuanya sudah menyerah karena anaknya ini cenderung pasif. Gitu. Jadi tidak mau merespon mungkin ya, kemudian tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah, seperti itu Bu. Iya. Jadi ini orang tuanya sudah hopeless nih kayaknya. Ini yang nanya kira-kira guru ya atau orang tua? Ini Ibu Tri Utami dari SLH. Oke. Kemudian ada juga Ibu Nancy Walalangi tadi juga Iya. dari ya mungkin Ini. orang tua murid Bu. Kalau Anda orang tuanya saja sudah menyerah, apalagi gurunya gitu ya. Ini kan guru itu lebih jauh, maksudnya guru itu lebih nggak berdaya. Karena nggak ada di samping anak, nggak ada di sisi anak begitu. Jadi memang yang pasti harus kerjasama saat ini adalah orang tua dan guru, ya. Jadi Anda jangan menyerah. Kalau Anda menyerah ya anak udah lebih hopeless lagi. Jadi sekarang nggak apa-apa. Tentu Anda jangan menyerah artinya jadi Anda diam atau Anda apa. Itu anak stres pasti ketika dia diam saja, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia udah hopeless lah, malas gitu, udah bukan malas ya. Kalau menurut saya apa sih ya, udah nggak ada semangat. Nggak ada semangat. Nah ini yang mungkin Anda harus bantu si anak. Ya, masa ada anak diem aja seharian pasti enggak lah. Dia nggak semangat bikin PR. Nggak semangat bikin tugas, tapi semangat untuk main pastinya. Lalu kenapa? Ya karena tugasnya udah numpuk, udah jadi 80, dia nggak tahu mulai dari yang mana. Jadi makanya saya juga pernah punya murid yang udah hopeless. Waktu itu tugas dia ada berapa? 56 tugas. Itu 3 hari menjelang, beberapa hari lah menjelang kenaikan kelas. Saya cuma bilang anak ini harus ditolong. Gimana caranya ditolong? Kasih semangat. Nah, kasih semangatnya dengan apa? Ini kebetulan anak SMA kelas 11. Itu waktu bulan Juni, kita sudah pandemi ya. Tapi si guru datang bawain pizza. Lalu dia cuma bilang, saya cuma minta tugas saya 1 aja kok. Ya, nggak usah banyak-banyak. Anak itu bayangin 56 tugas belum disubmit. Bagaimana tinggal beberapa hari? Dan si anak ini bersyukur. Sebelumnya diajak main gitar bareng. Akhirnya dia mulai kerjain. Cuman 1. 3 jam. Cuman 1 tugas disubmit. Tapi bagi guru itu udah kemajuan. Besoknya Minggu, gurunya datang lagi. Besok ya kita bikin lagi 1. Ternyata dibikin 3. 3 hari yang dia kumpulkan tugas 38 tugas. Dan ya dan gitu. Artinya tentu dari 56 bisa 38 aja udah bagus. Jadi ada guru yang sudah mereduksi gitu ya. Nah ini perlu kerjasama. Karena untuk anak itu udah bilang ya udah nggak naik kelas. Ya pastilah nggak naik kelas. Apalagi orang tua yang misalnya ngomong pasti nggak naik kelas. Pasti nggak naik. Ya ampun please deh itu bukannya memberi semangat ya. Itu kayaknya memberikan self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi sudah menanamkan kepada anak sebuah nubuatan. Aku pasti nggak naik kelas. Dan ketika dia merasa dia pasti nggak naik kelas, ngapain dia belajar? Ngapain dia bikin PR? Ya sudahlah. Dia akan bilang, toh aku juga nggak naik kelas. Jadi ngapain aku belajar sekarang? Udah PR nggak usah bikin, tugas nggak usah bikin. Nah Anda tidak memberikan hope, harapan. Apa sih yang bisa bikin kita semangat? Karena kita punya harapan. Kita punya harapan itu yang membuat kita bisa harapan itu membuat kita bisa bangkit gitu ya, bangun. Ya, ayo Bapak Ibu, saya harap Anda bisa memberikan semangat, mendorong dengan semangat, memberi penyemangat, menjadi penyemangat ya. Next.
Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan menyikapi dua anak dengan karakter yang sangat bertolak belakang. Nah ini bagaimana Bu Charlotte? Memang nggak ada. Anda punya 3 anak, tiga-tiga sama. Walaupun dari perut yang sama, dari orang tua yang sama. Pasti dikasih berbagai model. Nggak apa-apa, itu bikin kita kreatif. Kalau kita punya model macam-macam. Dan itu menunjukkan Anda harus belajar. Jangan disamain. Setiap orang berbeda, setiap orang unik. Makanya Tuhan itu menciptakan kita personal, pribadi. Nggak ada duplikat. Jadi jangan dibandingkan, apalagi dipertandingkan. Karena di rumah itu bukan arena bertanding. Jadi Anda harus minta anak justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Beda anak, beda treatment. Enggak apa-apa. Jadi makanya enggak harus selalu sama. Ya, mungkin yang satu kelemahannya di sini, satu kelemahannya di situ. Ya sudah. Ya, jadi enggak usah dibanding-bandingkan, Saudara. Next. Iya Bu, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktu kita sudah terbatas. Oke. Ini sejak HBL anak saya baru mengenal yang namanya laptop dan seringkali pada saat online learning sering saya dapati mereka chatting atau video call dengan teman. Jadi fokusnya terpecah dan mungkin tidak menyerap informasi gitu ya. Bagaimana mengontrol mereka Bu agar disiplin dalam belajar online? Kemudian saat mengakses gadget atau device itu kan anak-anak bisa melihat gambar atau video yang belum pantas. Iya. Nah, bagaimana antisipasinya? Karena ibu ini tidak bisa menemani setiap saat anak-anaknya. Terima kasih. Iya, memang saya nggak tahu bagaimana caranya. Ada yang memang kita sudah block gitu ya. Jadi ada semacam parental lock gitu. Jadi anak-anak kita nggak bisa mengakses ke hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua, yang harus kita bangun bagaimana orang tua menciptakan satu kedekatan dengan anak. Kan anak itu curious, kepengen tahu. Jadi kalau dia ketik kata ini keluar itu atau dia dikirimin gambar temennya, kita nggak pernah tahu itu pengaruh-pengaruh negatif kapan saja bisa datang. Oleh karena itu yang kita bangun adalah bagaimana membangun filter dalam diri anak. Anak tahu bahwa itu nggak baik, ya itu nggak baik. Jadi bagaimana anak hidup di hadapan Tuhan, koram deo, itu yang harus diajarkan. Sekalipun mama nggak di samping kamu, tapi Tuhan Yesus di samping kamu. Tuhan tuh lihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu lakukan. Mata Tuhan mengawasi gitu ya. Nah itu yang harus terus-menerus Anda tanamkan. Ya, karena mau sampai kapan dia terus diawasi. Ya, memang di dalam mentoring Anda harus ada monitoring harusnya ya, lihat usia anak. Lalu bagaimana ketika anak belajar online, dia masih bisa untuk melihat atau chatting, sebetulnya itu wajar sekali. Apalagi buat anak yang memang sulit sekali konsentrasi. Nah oleh karena itu biasakan kita mengenal 20-20-20. Tiap 20 menit Anda harus 20 detik istirahat, harus ada 20 feet di depan Anda, kira-kira 6 meter yang Anda lihat. Makanya saya begitu webinar, saya nggak mau lihat ke layar. Mata saya juga nggak enak gitu ya, jadi saya coba melihat ke depan begitu. Nah itu coba, tiap anak berbeda gaya belajar, ada anak kinestetik yang memang harus bergerak, Anda berikan dia matras, Anda supaya dia bisa sit up atau dia push up, dia bisa olahraga sebentar, ya memang nggak bisa terus-menerus di depan layar menatap begitu ya. Kalaupun ada, itu anak yang tentu luar biasa. Nah, kalau dia perlu, ya apalagi temennya yang ngegodain atau temennya chatting tiba-tiba anaknya ini, hanya katakan saja, kamu lihat kapan bisa ngobrol. Kayak di kelas kan, nggak mungkin kan anak kita di kelas menatap guru 40 menit. Nah, nggak ada. Tercengangas-cengenges, nengok ke belakang lah, colek ke depan. Nah, itu juga yang dilakukan selama online. Nah, kita kasih tahu saja ada hal-hal yang memang kalau kamu kelewat berarti kamu yang rugi sendiri. Jadi ada konsekuensinya, ya. Nah, jadi lihat-lihat kapan kamu bisa istilahnya bisa
skip ya sejenak supaya bisa tidak bosan. Karena kalau enggak anak-anak bosan. Kita aja dewasa enggak bisa loh. 2 jam menatap layar. Makanya saya katakan online itu maksimal 1,5 jam untuk kita bisa fokus. Jadi harap dimengertilah anak-anak Anda. Ya, oke. Next. Baik Ibu, ini waktu kita sudah habis. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya nanti akan dibantu oleh panitia seperti itu Bu, supaya nanti disampaikan ke peserta webinar ini karena para peserta juga mencantumkan nomor WA, kontak WA. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dijawab Ibu, nanti bisa dibantu oleh panitia. Baik Bu Syarlot, terima kasih sekali untuk pemaparannya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, para peserta kita di-encourage untuk menjadi orang tua dan pendidik yang smart ya, yang sudah dijelaskan Bu Syarlot tadi. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu peserta webinar dimohon untuk bertahan sebentar karena ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ada open registration ya, unit SDH Makassar untuk tahun ajaran 2021-2022. Ini ada penawaran yang menarik. Ya, ada pengurangan DPP sampai dengan 50% gitu ya. Kemudian menggunakan cicilan BCA 0% dengan tenor 3 bulan. Kemudian ada juga diskon saudara kandung, misalkan yang bersekolah di DH ya, diskon saudara kandung, karyawan Lipo Group atau calon siswa-siswi yang mendaftar itu lahir di Rumah Sakit Siloam. Kemudian ada voucher buku ya, Getbook voucher itu family get family. Syarat dan ketentuannya semuanya ada gitu ya. Kemudian nanti bisa ditanyakan lebih detailnya di WA SDH Makassar. Sudah tercantum di situ Bapak Ibu ya, 081 355 497 888. Bisa juga akses link registrasinya, di situ sudah ada linknya juga. Jadi untuk informasi yang lebih lanjut, yang lebih detail, lebih lengkap tentang 4 poin menarik tadi ya, promosi untuk tahun ajaran 2021-2022, silahkan menghubungi nomor WA Sekolah Dian Harapan Makassar. Kemudian ada lagi Bapak Ibu acara yang sungguh menarik yaitu IG Live ya. Nah ini rekan-rekan saya yang keren-keren, ada Mr. Didi. Nanti di hari Senin tanggal 25 Januari akan memberikan pemaparan ya tentang Raising Kids in the Digital World. Wah ini cocok sekali dengan apa yang kita gumulkan ya selama ini. Nah, ini Mr. Didi akan membawakannya di hari Senin nanti tanggal 25 Januari jam 4 WITA. IG-nya sudah ada di sana ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang kedua, rekan saya juga dari SDH Makassar yang tidak kalah keren, yaitu Mr. Manu. Ini juga akan men-sharingkan bagaimana fun workout at home, Bapak Ibu, di hari Jumatnya. Jadi tadi Mr. Didi hari Seninnya, ini Mr. Manu hari Jumatnya. Jamnya sama, Bapak Ibu ya, di jam 4 WITA. Begitu kira-kira yang bisa disampaikan. Panitia boleh memposting link feedback ya. Diharapkan Bapak Ibu peserta mengisi link feedback di kolom chat karena akan sangat bermanfaat untuk acara-acara webinar kami ke depannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk sharing dari Ibu Syarlot yang begitu memperlengkapi, dan terima kasih pula untuk kehadiran Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Sambil masih bisa mengisi link feedback-nya, kita akan menutup acara webinar sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Principal Junior School Dian Harapan Makassar. Kepada Miss Rede dipersilahkan. Ya, terima kasih Miss Alice. Mari Bapak Ibu, kita tutup webinar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa Kristen. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena berkat Tuhan boleh kami rasakan saat ini melalui hamba-Mu Ibu Syarlot,
yang sudah membawakan materi yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengetahuan, insight, dan langkah-langkah praktis yang boleh membekali kami untuk menjadi orang tua yang mau mengupayakan untuk senantiasa meresponi segala sesuatu dengan tepat seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami telah dibekali menjadi orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang smart di masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan kami lemah dan kami tidak mampu tanpa pertolongan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau kuasai kami, agar kami mampu memperbaiki sikap kami yang mungkin selama ini kurang tepat Tuhan, dalam menghadapi beban berat dan tekanan di masa pandemi ini. Kami berdoa bagi Ibu Charlotte, kiranya Tuhan terus memakai Ibu Charlotte menjadi saluran berkat bagi banyak keluarga Tuhan. Engkau berkati Ibu Charlotte bersama keluarga, juga Engkau pulihkan kondisi fisiknya saat ini Tuhan, sehingga Ibu Charlotte semakin hari semakin dipulihkan, sehingga Ibu Charlotte boleh beraktivitas kembali dengan baik. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk kami semua di sini yang telah mengikuti parenting webinar bersama Ibu Charlotte. Kiranya pengetahuan dan berkat yang boleh kami terima pada sore hari ini, itu juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Mereka boleh merasakan berkat Tuhan melalui perubahan dan sikap yang mungkin langkah praktis yang akan kami lakukan khususnya kepada anak-anak kami pada saat kami mendampingi mereka belajar selama pandemi ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk jaringan dan koneksi yang boleh berjalan lancar sehingga acara webinar pada sore hari ini boleh berjalan lancar ya Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, kiranya Tuhan terus akan memberkati kami. Kiranya Tuhan terus melimpahkan, mencurahkan berkat atas kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat menikmati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dan senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, dalam respon-respon dan sikap yang boleh kami tunjukkan di dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk Sekolah Dian Harapan, dan Tuhan juga memakai Sekolah Dian Harapan untuk menjadi berkat bagi komunitas, bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss. Sama-sama Miss. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Sampai jumpa kembali dalam webinar-webinar Sekolah Dian Harapan Makassar. Salam smart, salam sehat, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bu Charlotte. Thank you Bu Charlotte. Terima kasih Bu Charlotte.